Shalom, sidang jemaat yang Shalom. dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu pada pagi hari ini untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita memulaikan ibadah kita. Saya undang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Permata Hatiku. Datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang selalu mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Katakan Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Kita
bersama dirinya bagimu. Kami akan pujian ini Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama Tuhan, bersatu hati Tuhan, dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu adalah pengharapan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Tolong Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Tuhan, kalau ada kuasa roh jahat roh iblis yang tidak senang saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami usir, kami tengking, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya Roh-Mu lah yang bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat masih tetap bangkit berdiri. Kita pada pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan muka yang senyum, hati yang gembira. Boleh sekarang coba dilihat dulu dengan orang di sekitarnya, berikan senyum yang terbaik untuk mereka. Halo. Haleluya, salam. Shalom. Ya, karena kita mau angkat pujian, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja-Nya lah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja-Nya lah yang bertata di atas pujian gunung-gunung, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja-Nya lah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Sidang jemaat, saya persilakan untuk duduk. Kita pada pagi hari ini mau menanggalkan segala beban kita, segala kesedihan kita, karena pada pagi hari ini kita mau bernyanyi untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Kita ganti pujian kita dengan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja Salah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian,
bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Haleluya. Kita aminkan pujian ini ya. Sidang jemaat, kalau hati kita pasti penuh nyanyian karena kita menyembah Allah kita, Tuhan kita, Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bangga akan Tuhan kita atas segala pengorbanannya. Kita mau ganti pujian kita dengan sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti hilang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti hilang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Masih ada sukacita? Haleluya. Haleluya. Kalau begitu saya undang lagi sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau ganti pujian kita dengan haleluya. Aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada untuk meningkat, ku puji Tuhan. Puji Dia, puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, Raja yang bertahta. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Dia yang bernafas memuji Dia. Haleluya, haleluya,
Ku puji Tuhan, puji Dia, puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Tiada pernah memuji Dia. Haleluya. Kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Sungguh Indah Kau Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama cari Tuhan, katakan ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu.
semua orang yang membutuhkan kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami aminkan pujian ini Tuhan, bahwa Engkau adalah menara pelindungan kami. Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami Tuhan, bagi kami orang-orang yang membutuhkan-Mu dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tolong Tuhan, sucikan, kuduskan kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu, agar kami layak menghadap-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau berkati juga sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa saja yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu ini hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kalau ada kuasa roh iblis yang tidak senang saat firman-Mu ditaburkan, kami tengking, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk menyambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya terlalu yakin dan percaya hadirat Allah ada di tengah-tengah kita semua yang berkumpul, baik di antara keluarga, jemaat. Roh Allah ada di tempat ini. Sebab itu mari kita mau beribadah pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, biar kita mau sediakan hati untuk firman juga dengan sungguh-sungguh. Saya berikan judul firman Tuhan pada siang hari ini, Allah sumber kasih menyertai. Kita akan sama-sama menyiapkan Alkitab. Buka Alkitab saudara di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. 2 Korintus 13 ayat 11 ada judul perikop di situ, salam. Ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Saudara, mau disertai oleh Tuhan? Tentu setiap kita mau disertai Tuhan ya. Hari ini kita ada karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Walaupun kita melewati banyak tantangan, banyak masalah, penyakit. Bahkan dari Maret sampai hari ini kehidupan manusia berubah. Ya. Tata cara, adat istiadat seolah-olah goyah oleh karena musibah corona ini. Tetapi kita ada. Nah, kita mau penyertaan Tuhan itu bukan hanya sampai di sini, tapi lebih dan lebih lagi. Kalau kita mau disertai oleh Tuhan, Rasul Paulus tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kita. Firman Allah itu mengingatkan. 14 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu selalu mengingatkan satu perkara ini. Apa itu? Yang pertama dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Saya waktu baca ayat ini juga tersenyum. Nah, saya rindu saudara pun tersenyum. Kenapa? Kok bersukacita terus firman Allah ini? Suruh bersukacita. Saya kan lagi sakit, masa suruh bersukacita? Saya kan lagi kehilangan pekerjaan, masa suruh bersukacita? Saya kan lagi dongkol, masa suruh bersukacita? Tetapi saudara, justru disinilah Rasul Paulus mengingatkan. Rupanya sukacita itu adalah gaya hidup orang percaya. Kenapa saya katakan gaya hidup? Karena walaupun banyak tantangan, walaupun ada masalah, Rasul Paulus menyuruh kita bersukacita. Bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan. Rasul Paulus sendiri bukan orang yang bebas masalah,
Bukan orang yang bebas penyakit. Dia ada duri dalam tubuhnya aja. Dia berdoa berkali-kali kepada Tuhan, Tuhan nggak angkat. Ada nggak alasan untuk Rasul Paulus bersungut-sungut? Lah, saya berdoa, saya sudah tinggalkan hidup lama, saya sudah melayani Tuhan. Kok saya berdoa untuk orang lain bisa? Untuk diri saya sendiri, Tuhan malah tidak jawab. Tapi di situ Rasul Paulus malah bilang apa? Cukup kasih karuniamu. Justru dalam kelemahanku lah kuasamu dinyatakan. Rasul Paulus gak bersungut-sungut. Kalau masalah diisolasi, oh dia malah diisolasi. Dia gak salah, dihakimi tanpa dibawa ke pengadilan, masuk penjara. Orang ngejudge dia sebagai penjahat. Tapi justru di penjara Filipi dia banyak berkata, menulis ayat-ayat tentang bersukacitalah, bersukacitalah. Bahkan di dalam surat-suratnya itu kalau saya hitung, saya hanya baru ketemu 16 kali itu berkata bersukacitalah senantiasa. Bukan bersukacitalah titik, bersukacitalah senantiasa. Saya kutip saja ya di dalam Filipi 4 ayat 6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Rasul Paulus mau kita bersukacita, pasti ada alasannya. Nanti kita akan lihat. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa itu artinya terus menerus. Tak peduli di waktu siang atau malam, waktu susah maupun senang, waktu sakit maupun sehat, waktu ada masalah maupun tak punya masalah, waktu banyak uang maupun waktu nggak punya uang. Senantiasa Rasul Paulus menasehati supaya kita bersukacita senantiasa. Kalau saya tadi buka juga di dalam 2 Korintus 8 ayat 2. Mungkin pagi ini saudara berkata, orang bisa bersukacita karena orang gak punya masalah, karena orang banyak duit, karena orang bebas penyakit. Dalam 2 Korintus 8 ayat 2 dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, gak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Karena dibandingkan jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus, baik itu jemaat Filipi, ini khususnya jemaat Korintus, mereka dikatakan dicobai dengan berat. Seberat apa pencobaan yang sedang saudara alami hari ini? Masihkah saudara beralasan untuk saya gak mau bersukacita dalam Tuhan, gak mau nyanyi, gak mau bilang haleluya, gak mau bilang bersyukur? Itu nanti kalau saya sudah mengalami mujizat. Coba lanjutkan ayat ini, dikatakan dalam pelbagai penderitaan. Menderita satu macam aja banyak orang sudah gak mau makan. Ini pelbagai. Jadi dari segi kehidupan apapun mereka mengalami penderitaan. Tapi catat, sukacita mereka meluap. Mana mungkin menderita, dicobai berat, kok sukacitanya meluap? Tapi inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka bisa mengalami sukacita dalam Tuhan. Lalu lanjut. Dan meskipun mereka sangat miskin, jangan berkata, saya lagi miskin kan. Semiskin-miskinnya saudara-saudara punya rumah, tempat tinggal. Kalau namanya sangat, itu mungkin untuk tidur aja mereka gak punya tempat. Pernah belajar kitab Wahyu, itu penderitaan yang sangat miskin, itu orang yang mungkin tidur tanpa alas. Namanya sangat miskin, seperti gelandangan yang di pinggir-pinggir kota itu. Mereka mungkin ketika toko tutup, mereka baru tidur di sini. Mana mungkin? Ya kalau di Indonesia udaranya hangat. Ada bagian negara yang salju, dingin. Tapi saudara,
bukti bahwa sukacita itu gaya hidup orang percaya dari sejak zaman jemaat mula-mula. Walaupun mereka sangat miskin, sukacita mereka meluap. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Itu tidak mengurangi dia untuk berbuat baik, untuk bersukacita. Orang hebat itu tidak pernah mempersoalkan penderitaannya. Menjual, aku miskin, aku menderita, aku susah. Orang hebat tidak pernah mempersoalkan kesulitannya. Orang hebat bukan hanya tidak mempersoalkan penderitaan dan kesulitannya, tapi orang hebat adalah orang yang berpikir bagaimana caranya bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan dan sesama di masa sulit dan sukar. Nah, kalau orang dalam kelimpahan untuk berbuat baik itu biasa, semua orang bisa. Tetapi di masa sulit, menderita, itulah Tuhan sanggup memampukan jemaat mula-mula memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebab itu saudaraku, pada pagi hari ini tetaplah semangat. Sesulit apapun hidup yang kita hadapi, sulit bukan masalah ekonomi saja ya, sulit di situasi sekarang ini, bagaimana semuanya serba dibatasi ya, tidak sebebas dulu. Dalam beribadah pun sulit. Untuk berkunjung ke orang tua saja sulit. Untuk berhari raya sulit kan? Susah. Di masa seperti ini, mari kita tetap bisa bersukacita. Mari kita tetap bisa memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Saya sangat senang pelayan Tuhan yang hadir setiap ibadah untuk melayani Tuhan. Itu artinya apa? Sulit. Saya percaya mereka sulit juga. Kerja, rumahnya jauh, harus meninggalkan kenyamanan, tidur di rumah pakai masker kan, mau keluar itu kayaknya males gitu. Tetapi kalau saudara bisa memberi waktu, memberi tenaga, memberi hidup untuk Tuhan dengan penuh sukacita, saudara, berarti saudara sudah mengikuti nasihat Rasul Paulus tadi. Kan di sini dikatakan terimalah, terimalah segala nasihatku. Ini bukan nasihat saya, tapi ini adalah nasihat Rasul Paulus. Tetaplah bersukacita. Jangan cari-cari alasan. Lagi masa sulit. Lagi masa susah. Masa pandemi. Masa saya mau memberi yang terbaik. Masa saya harus bersukacita. Ada banyak alasan untuk orang kesempatan. Ya, untuk tidak berbuat sesuatu. Dan untuk tidak membuktikan kemurahan hatinya. Tidak memberi yang terbaik. Tetapi saudara, firman Allah itu tidak pernah salah. Kenapa? Karena ternyata saat kita memiliki hati yang sukacita, itu bukan hanya mempengaruhi kesehatan kita. Tubuh kita ini terpengaruh juga saat kita bersukacita dalam Tuhan, melakukan firman. Tapi juga jiwa kita. Gak mudah depresi, gak mudah stres kalau kita melakukan firman. Kan firman bilang, bersukacita dalam Tuhan. Bukan bersukacita karena hal-hal yang lain, karena dunia ini yang sesaat. Dalam Tuhan, itu mempengaruhi kesehatan tubuh kita, mempengaruhi kesehatan jiwa kita, mempengaruhi kesehatan otak kita. Bahkan kalau saudara tanya kepada WHO atau kedokteran, itu baik. Orang bersukacita itu baik untuk jantung. Nah, kalau nggak mau sakit jantung, ayo praktekkan bersukacita. Masalah boleh datang. Saudara mau pergi ke pelosok manapun akan ketemu masalah. Saudara hidup di dunia, nggak ada orang yang tak punya masalah. Tapi ketika serahkan kepada Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, yang bertindakan Tuhan, yang menyelesaikan masalah Tuhan, kita tidak punya kemampuan. Ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan, tetapi Tuhan sanggup menyelesaikan. Yang penting lakukan firman, itu nasihat Rasul Paulus. Bahkan saudara, di dalam bersukacita, itu daya tahan tubuh kita. Orang yang bersukacita, daya tahan tubuhnya lebih baik dibandingkan orang yang bersungut-sungut, orang yang menggerutu, orang yang gak tahu bersyukur.
Itulah sebabnya para pakar kesehatan selalu menganjurkan apa? Ada kan banyak kata-kata bijak atau apa itu namanya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Mentang-mentang sibuk bangun tidur sudah cemberut. Banyak yang dipikir. Oh segala macam. Saudara, tapi mari jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu, ingat tadi Rasul Paulus itu hidupnya ribuan tahun yang lalu. Sementara pakar-pakar itu yang menemukan bahwa bahagia itu membuat jiwa sehat, itu baru kan. Jadi firman Allah itu tak pernah salah, dahsyat dan luar biasa. Bahkan di dalam bersukacita itu jiwanya sehat. Jadi gak ada orang yang tertekan lalu depresi gila gara-gara masalah. Kalau kita bersukacita dalam Tuhan, mengurangi juga rasa lelah. Setiap manusia pasti lelah ya. Entah lelah bekerja, lelah berpikir. Tapi ketika kita bersukacita, itu mengurangi rasa lelah. Dibandingkan kita gak bersukacita dalam Tuhan, itu jauh lebih lelah. Sebab itu pagi hari ini, mari. Betapa dahsyatnya kalau kita tahu firman. Sebelum WHO, para pakar kesehatan, para ahli jiwa menemukan betapa penting bersukacita. Rasul Paulus pantas saja berkali-kali bilang, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 bagian B, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yang kedua, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Mungkin saudara berkata, mana ada manusia yang sempurna? Ketika kita beribadah, mengikut dan mengiring Tuhan, itu kan satu langkah untuk kita menjadi makin hari makin sempurna, makin menyerupai Kristus. Tentu bukan usaha kita. Kalau dengan usaha kita tidak akan mampu menjadi lebih baik itu nggak mampu. Tapi firman itulah yang mengubah kita untuk menjadi lebih baik. Sebab itu yang kedua, nasihat Rasul Paulus, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sebagai murid Kristus, kita belajar kepada Kristus untuk makin sempurna. Karena tadi Matius 5 ayat 48, karena Bapamu sempurna. Jadi dari hari ke hari, mari kita mau kerjakan keselamatan kita. Untuk menjadi sempurna, kita harus berusaha. Nggak mungkin orang bisa tiba-tiba menjadi lebih baik dan lebih baik. Itu harus belajar. Itulah sebabnya Filipi 2 ayat 12 katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan takut meninggalkan ibadah, takut meninggalkan doa, takut meninggalkan firman. Mau di kantor, mau di perjalanan, dia akan taat dan gentar. Gak berani melanggar firman Tuhan. Nah, itu dibutuhkan usaha. Kalau kita berusaha dari hari ke hari untuk menjadi lebih baik, untuk melakukan firman, maka kita akan menjadi lebih hari lebih sempurna, menyerupai Kristus. Kita harus juga pandai menggunakan waktu yang ada. Karena kita hidup di zaman yang jahat, Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kita semua tahu kejahatan tidak makin menurun, tapi makin meningkat di mana-mana, saudara. Orang membunuh, memfitnah itu sepertinya sekarang biasa. Bukankah itu bukti bahwa kejahatan merajalela di mana-mana? Kalau kita tahu dunia makin hari makin jahat, mari kita gunakan waktu yang ada. Untuk apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari kita mau pakai untuk melayani Tuhan, juga melayani sesama, melakukan hal yang baik. Makanya itulah cara kita untuk makin hari makin sempurna, sama seperti Kristus. Karena dalam 1 Petrus, nggak usah dibaca ya, 3 ayat 4 dikatakan, perhiasanmu ialah manusia batinia. Jadi yang harus disempurnakan itu apa? Batin kita, hati kita.
perhiasan kita bukan yang dari luar, tetapi roh yang lemah lembut. Jadi kalau kemarin mungkin kita kasar, menjadi sempurna artinya apa? Kita diubah menjadi lemah lembut. Lemah lembut itu bukan orang yang ngomongnya halus kayak wayang orang gitu ya, kalau orang Jawa. Kalau lemah lembut itu ntar semua orang Batak nggak ada yang bisa lemah lembut ngomongnya. Kalau makan apa? Nggak bisa. Tapi lemah lembut itu adalah seperti Musa ya. Dia seorang yang lemah lembut, bukan cara bicaranya. Nah, saudara, satu ayat mengenai usahakanlah dirimu supaya sempurna, 2 Korintus 4 ayat 6. Meskipun manusia lahiriah semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, untuk jadi sempurna juga harus belajar dari hari ke sehari. Itulah sebabnya itu harus ada usaha, ada niat dari hidup kita untuk ajarku hidup benar seperti Kristus, ajarku hidup kudus seperti Kristus, karena Kristuslah teladan kita. Itu yang kedua. Di dalam Amsal juga dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mengusahakan diri sempurna itu yang perlu kita benahi adalah batin, hati, ya. Hati dan batin kita hanya bisa dibentuk oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Yang ketiga, apa nasihat Rasul Paulus? Kalau yang pertama tadi bersukacitalah, yang kedua usahakanlah dirimu supaya sempurna, yang ketiga sehati sepikirlah kamu. Sehati sepikirlah kamu. Saya senang itu lagu kaum muda bersama. Terus gimana itu? Bersama kita bergandengan tangan. Bisa nggak orang kalau nggak sehati sepikir bergandengan tangan? Nah, saudara, kalau ada kata sehati sepikirlah kamu, berarti artinya kita hindari kesalahpahaman, kita hindari pertengkaran, baik dalam keluarga, rumah tangga, orang tua anak, suami istri, juga dalam berjemaat, juga dalam bermasyarakat. Mari kita mau menghindari pertengkaran, karena dengan itu kan berlatih. Kalau kita sudah bisa seperti itu, maka pasti kita akan bisa sehati sepikir di dalam Tuhan, dalam melayani Tuhan. Terlebih sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hari-hari ini kan mendekati Natal, ya kan? Semua sibuk, ketuanya sibuk, bendaranya sibuk, apalagi sekretarisnya sibuk, ya kan? Nah, mungkin kalau lagi capek ngomong nggak nyambung, ada kan perasaan kurang seretnya. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada kita. Ini seringkali datang menjelang Natal, menjelang akhir tahun ya. Sehati sepikir. Mari kita lakukan itu dengan saling menopang, saling membantu, saling melayani, saling mengerti, saling mengisi. Nah, dalam kehidupan berjemaat sehari-hari pun demikian. Karena kita ini satu tubuh, banyak anggota. Seperti tubuh kita ini, ada mata, ada kuping, ada telinga ya kuping ya, ada tangan, ada kaki. Coba kalau semua kaki, nggak bisa disebut manusia. Nah, demikian pula dalam berjemaat, berbeda-beda, tapi mari kita mau bersatu hati. Kita mau memiliki sehati sepikir. Ada yang bisa memberi tenaga untuk apa? Ada yang musik, ya, ada yang tukang belanja, sampai tukang belanjanya ada yang sakit kan? Ada yang urus-urus seragam, ada yang urus-urus dekor, ada yang ketik-ketik, semua itu sehati sepikir. Itu baru contoh dalam lingkup kecil, apalagi dalam lingkup besar ya. Sebagai umat Tuhan, Yesus adalah kepala gereja. Mari kita mau sehati sepikir. Kalau kita bisa melakukan hal ini, Rasul Paulus tadi bilang apa?
maka kasih, damai sejahtera Allah itu akan menyertai perjalanan hidup kita. Dan yang terakhir, hiduplah dalam damai. Jadi saudara, damai itu dimulai dari diri sendiri. Contoh saya, kalau hati saya sudah gak damai, mungkin saya punya masalah sendiri nih. Pagi-pagi mungkin kesandung pintu, pulang belanja, masuk ke dapur, kukunya kepotong, lalu nyuci, kepleset, hati gak damai kan? Itu akan terbawa nanti kemana-mana, ketemu orang, ke bawah. Tapi kalau saya bisa menjaga hati saya, walaupun mengalami banyak hal, tapi ada damai, ada sukacita, maka semuanya akan teratasi. Nah, sebab itu pada pagi hari ini mari kita mau mengikuti nasihat Rasul Paulus ini. Sebelum saya tutup, saya baca ulang satu ayat ini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Pemain musik boleh maju. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kita melakukan 4 hal tadi, janji Tuhan apa? Allah, sumber kasih dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan penyertaan Tuhan itu bukan hanya sampai akhir tahun, selama-lamanya. Kita angkat satu pujian, Immanuel, Immanuel. Nasihat-Mu sebelum kami mengakhiri tahun 2020, sebelum kami menyambut Natal, firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa bersuka cita di dalam Engkau, untuk kami senantiasa berusaha agar kami makin hari makin sempurna sama seperti Kristus, untuk kami makin sehati sepikir dan menjaga hati damai. Terima kasih Tuhan buat nasihat firman-Mu. Berikanlah kami semua hati yang senantiasa bersukacita walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah, walaupun ada penderitaan, seperti jemaat mula-mula, jemaat Korintus. Mereka sangat miskin dan menderita, tetapi sukacita mereka melimpah. Bahkan mereka kaya dalam kemurahan. Ajar kami Tuhan untuk menikmati kekayaan di dalam Tuhan, yaitu limpah dalam kemurahan yang dari Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Tambah-tambahi talenta kami, urapan kami, supaya dari hari ke hari kami
memberi yang terbaik, melayani Engkau dengan segala yang terbaik yang kami miliki. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu besar kecil, tua muda pria wanita, apapun pekerjaan usaha mata pencarian mereka, pelajar, mahasiswa, wira swasta, Tuhan memberkati. Setiap korban persembahan yang mereka bawa, baik mengembalikan milik Tuhan, baik berkorban Natal, apapun itu, Tuhan balas memberkati. Beri kami sukacita ketika kami memberi waktu, tenaga, uang, apapun itu untuk Engkau dan pekerjaan-Mu. Supaya damai sejahtera, penyertaan Tuhan menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing, bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat siang, Tuhan memberkati.